Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota Muhammad Ainul Anwar dan Selvi Novitasari dari kelas 2 EPGSD UPI Kampus Tasikmalaya dalam mata kuliah kurikulum pendidikan. Insya Allah kami akan membahas mengenai analisis pembelajaran menyenangkan di sekolah dasar. Selamat menyimak, selamat mendengarkan, dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembahasan dengan membahas mengenai definisi atau pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu menurut Sisdiknas tahun 2003. Mengacu pada pernyataan tersebut, kita garis bawahi di sana ada proses interaksi, di mana dalam proses interaksi tersebut tentu akan memuat beberapa atau sebuah pesan maupun informasi yang menjadikan peserta didik ini mendapatkan sebuah pengalaman baru atau pengalaman baru, di mana pengalaman dan pengetahuan baru ini dapat mengubah perilaku siswa yang tadinya belum mengetahui apa-apa menjadi mengetahui sesuatu, dari yang belum bisa sesuatu menjadi bisa sesuatu. Nah, proses pembelajaran ini merupakan suatu usaha untuk membuat siswa mengalami proses belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Perubahan tingkah laku dapat terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan lingkungannya, ya, termasuk dengan pendidiknya. Nah, dalam pengertian ini kita fokus ke proses belajar, di mana proses belajar tentunya tidak bisa dipisahkan dari sebuah proses pembelajaran, karena proses belajar akan senantiasa hadir dan ada dalam sebuah proses pembelajaran. Tadi juga sudah dikatakan bahwa baik dalam pembelajaran maupun belajar, keduanya menghasilkan atau berdampak pada perubahan perilaku, yakni sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksinya dengan lingkungan yang menyangkut perubahan tingkah laku itu, baik itu afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran merupakan sebuah aktivitas bersifat edukatif yang terjadi antara guru dan peserta didik dengan didasari oleh adanya tujuan yang hendak dicapai berupa pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, maupun keterampilan atau psikomotorik. Baik, kita beralih ke slide selanjutnya. Di sana ada kata kunci untuk menggambarkan sebuah pembelajaran. Yang pertama ada pendidik. Pendidik merupakan aktor yang berkecimpung atau yang terdapat dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada peserta didik. Sama, peserta didik pun merupakan aktor yang terlibat dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, peserta didik ini dipandang sebagai individu yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya, memiliki kemampuan berbeda seperti kemampuan akademik, minat, dan latar belakang. Nah, kemampuan ini pun akan senantiasa berkembang dan bertumbuh sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh peserta didik. Semakin berkembang dan bertumbuh, maka semakin baik pula kemampuan yang akan bisa peserta didik lakukan dalam hidupnya menuju manusia yang dewasa. Kemudian selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar ini merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, di mana antara satu yang lainnya itu saling mendukung dan juga saling terkait. Nah,
Komponen yang dimaksud itu meliputi pesan, orang atau pelaku, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Nah, inilah yang disebut dengan komponen dari sumber belajar. Sumber belajar itu adalah segala sesuatu atau apa-apa yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Baik itu tadi ya, ada pesan, orang, bahan, dan lainnya. Selanjutnya ada perubahan perilaku. Tentunya ketika peserta didik dan pendidik melakukan sebuah proses pembelajaran atau proses belajar, di mana di dalamnya itu terdapat sebuah informasi yang baru yang mengakibatkan atau menimbulkan sebuah pemahaman, pengetahuan baru oleh peserta didik, maka akan terjadilah perubahan perilaku. Yakni perilaku di sini menyangkut itu perubahan afektif, kognitif maupun psikomotorik. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya misalnya dari yang belum mengetahui sesuatu kemudian menjalani proses pembelajaran sehingga bisalah peserta didik mengetahui atau melakukan sesuatu itu. Kemudian selanjutnya ada lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah situasi di sekitar terjadinya proses pembelajaran, di mana peserta didik ini menerima pesan pembelajaran. Dan lingkungan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan fisik dan non-fisik. Nah, untuk lingkungan fisik contohnya itu gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, aula, dan lain-lain. Kemudian contoh dari lingkungan non-fisik misalnya tata ruang belajar, kemudian ventilasi udara, suasana dari lingkungan belajar, kemudian cuaca, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan. Ya, setiap pembelajaran, setiap kegiatan pembelajaran tentunya mengacu kepada tujuan pendidikan nasional Indonesia. Begitupun dengan ketika ada tujuan tentunya kita pasti melakukan sesuatu. Oh, kita akan melakukan ini untuk ini. Itulah yang jadi timbulnya sebuah sebab dan akibat. Dan disinilah tujuan dari pembelajaran itu misalnya untuk menjadikan siswa menjadi manusia yang sempurna, manusia yang bisa melakukan A atau melakukan B, sehingga proses pembelajarannya itu seperti ini. Kemudian misalnya tujuan pembelajarannya itu untuk ini, maka proses pembelajarannya pun akan dilakukan dengan ini. Jadi itu sebuah fleksibilitas di dalamnya, saling ketergantungan, saling terkait, dan saling mendukung. Nah, berdasarkan kata kunci ini, kita bisa ketahui bahwa pembelajaran merupakan aktivitas atau proses belajar yang terjadi antara pendidik dan peserta didik, juga sumber belajar, dengan terjadi di sebuah lingkungan belajar yang mengakibatkan sebuah perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan dari pembelajarannya itu sendiri. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Ainu, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Teh Selvi. Selanjutnya mengenai minat belajar. Minat dipandang sebagai rasa lebih suka dan rasa tertarik. Dalam belajar, minat memberikan pengaruh positif terhadap pembelajaran akademik, domain pengetahuan, dan bidang studi tertentu. Survei yang dilakukan oleh UNICEF dari 18 hingga 29 Mei 2020 dan hingga 8 Juni 2020 melalui kanal U-Report yang terdiri dari SMS, WhatsApp, dan Facebook Messenger menerima lebih dari 4.000 tanggapan dari siswa di 34 provinsi. Nah, peserta ditanyai serangkaian pertanyaan tentang bagaimana mereka menjalani pembelajaran jarak jauh dan bagaimana perasaan mereka tentang pembukaan kembali sekolah. Indonesia memerintahkan sekolah untuk tutup pada awal Maret
yang berdampak pada lebih dari 60 juta siswa di seluruh negeri. Hasil survei menunjukkan bahwa siswa sangat ingin kembali ke sekolah. Sekitar 2/3 atau 66% mengatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman belajar dari rumah, dan mayoritas 87% mengatakan mereka ingin segera kembali ke sekolah. Tetapi ketika ditanya tentang kembali ke sekolah di tengah pandemi, setengah dari responden mengatakan mereka percaya akan lebih baik untuk kembali setelah jumlah kasus pandemi berkurang. Lalu 88% mengatakan bahwa mereka bersedia mengenakan masker di sekolah, dan 90% mengatakan mereka memahami pentingnya jaga jarak. Kemudian mereka melanjutkan pembelajaran di kelas. Lalu ketika ditanya tentang tantangan utama yang mereka alami saat belajar di rumah, 38% siswa mengatakan mereka kekurangan bimbingan dari guru. Sementara 35% menyebutkan akses internet yang buruk. Jika pembelajaran jauh terus berlanjut, lebih dari setengah atau 62% mengatakan mereka membutuhkan bantuan kuota internet. Ketika negara ini mulai mengurangi pembatasan, sangat penting untuk memprioritaskan pembelajaran anak-anak, baik di sekolah atau jarak jauh. Kutipan dari perwakilan UNICEF, Deborah Komini. Anak-anak yang paling rentan adalah yang paling terpukul oleh penutupan sekolah. Dan kita tahu dari krisis sebelumnya bahwa semakin lama mereka tidak bersekolah, semakin kecil kemungkinan mereka untuk kembali. Nah, menanggapi dari hasil survei tersebut, setiap proses pembelajaran tentunya diharapkan peserta didik memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya, hasil belajar yang diperoleh siswa tidak selalu baik dan sesuai harapan, ditambah lagi dengan kondisi yang tidak memungkinkan seperti saat ini. Nah, lalu hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor yang kita ketahui, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari siswa sendiri. Faktor internal siswa diantaranya meliputi gangguan kesehatan, cacat tubuh, faktor psikologis yang melibatkan inteligensi, minat belajar, perhatian, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan peserta didik. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa meliputi faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, next slide mengenai pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan digambarkan sebagai sebuah situasi belajar yang di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik, serta terciptanya komunikasi yang saling mendukung satu sama lain. Tentunya dalam menerapkan sebuah metode pembelajaran terdapat beberapa hambatan. Salah satunya terdapat penolakan atau keluhan dari peserta didik yang merasa tidak cocok dengan pembelajaran tersebut. Nah, respon yang kerap hadir pada peserta didik yaitu bisa kita contohkan mungkin, Pak Guru, Bu Guru, itu sangat membosankan. Atau, Pak Guru, Ibu, saya tidak mengerti maksudnya apa itu. Saya nggak bisa memahaminya. Terlalu sulit. Atau, saya malas nulis, saya muak dengan menulis. Itu kerap terjadi, beberapa tadi contoh saya sebutkan kerap terjadi di pembelajaran dalam menerapkan sebuah metode pembelajaran. Nah, hal itu menunjukkan minat belajar peserta didik mengalami penurunan diakibatkan oleh metode pembelajaran yang kurang menarik dan kurang relevan dengan karakteristik dari peserta didik tersebut. Maka dari itu, pembelajaran menyenangkan sangat perlu untuk diterapkan di metode pembelajaran yang akan dilakukan. Banyak aspek yang bersatu untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Pengalaman mengasyikkan bukan merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Begitu pula penjelasan meyakinkan dan monoton yang gagal menarik minat anak. Mungkin salah satu contohnya adalah kunjungan ke McDonald's atau kunjungan ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat mall akan menggairahkan banyak peserta didik, tapi itu juga bukan termasuk dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ada beberapa faktor yang membuat pembelajaran menjadi sangat menarik atau menyenangkan.
yaitu terdapat pada aspek kualitas yang bertentangan dengan fungsional. Kita asumsikan seorang guru terkadang merancang pengalaman yang akan mencapai tujuannya atau merancang rancangan pembelajaran untuk mencapai tujuannya. Tetapi dalam pelaksanaannya apakah mereka seberapa baik mereka menerapkannya? Gitu. Maka dari itu seharusnya seorang guru dapat merancang pengalaman pembelajaran atau pengalaman belajar bukan hanya untuk mencapai tujuan dari rancangan tersebut, melainkan merancang pengalaman yang menarik dan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Itu poin yang penting yang perlu diperhatikan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada Teh Selvi selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Inu yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami paparkan bisa menjadi kebermanfaatan, khususnya untuk yang menyampaikan, umumnya untuk yang sama-sama mendengar dan menyimak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekeliruan maupun kesalahan. Kami kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.